Waalaikumsalam, siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Masih semangat belajarnya? Masih. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Linda silakan bantu memimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berterima kasih kepada mulai. Baik, hari ini siapa yang bisa hadir? Baik Bu. Jawabkan satu-satu. Evelyn Rara, Hadir Bu. Nur Samania, Tidak ada Bu. keterangannya Tidak ada Bu. apa? Ya. Cara kita? Era Julia, Naila, Hadir. Maria Amelia, Tidak hadir Bu. keterangannya? Tidak ada. Mola, Hadir Bu. Anjani, Andrea, Tidak. Henry, Hadir Bu. Lingga. Baik. Selanjutnya, gua akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama, peserta didik mampu memahami pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, unsur, dan langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi. Kemudian, peserta didik mampu menyusun teks deskripsi berdasarkan hasil pengamatan. Baik, sumber belajar kita hari ini dari Bumi Aksara Bahasa Indonesia kelas 10 dengan nama penulis Endah Tripriati dan Siti Harsiati. Baik, selanjutnya sebelum masuk materi, Ibu ada satu video. Silakan kalian tonton dan perhatikan. Ya, dari video tersebut, coba kalian bayangkan seolah-olah kalian berada di tempat tersebut dan coba ceritakan apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar dari video tersebut. Ada punya pantai yang sudah pantai. Ya, terus buat uang pasir, ada kayak jadi kalau kita tuliskan semua gambar tersebut secara detail dan membuat kembali seolah bisa melihat juga, itu dinamakan teks deskripsi. Ada yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Ya, jadi teks deskripsi adalah teks yang menuliskan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dituliskan itu sesuai pengalaman penulisnya. Jadi untuk memudahkan pemahaman kalian, saya disuruh menghafal 3 kata kunci saja dari pengertian teks deskripsi. Yang pertama itu melukiskan atau menggambarkan, yang kedua objek, dan ketiga kita dan terperinci. Jadi teks deskripsi adalah teks yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek secara detail dan terperinci. Lebih mudah kan? Ya Bu. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Sarah bisa bantu baca. Tujuan dari teks deskripsi adalah menciptakan imajinasi membaca seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh. Jadi teks deskripsi bertujuan membuat pembaca bisa membayangkan apa yang dilihat, dialami, dan dirasakan oleh penulisnya. Selanjutnya kita masuk ke struktur. Kita bisa dibantu baca poin pertama. yang pertama ada identifikasi, adalah terdiri dari awal teks deskripsi yang bersifat pengenalan nama, objek, makna nama, lokasi sejarah lahirnya, atau gambaran lainnya tentang objek yang disebutkan. Ya, jadi identifikasi ini hanya berupa pengenalan atau gambaran punya. Contoh, kalian ingin mendeskripsikan Uniba. Kalian menjelaskan dulu dari hal yang paling umum. Uniba adalah kampus atau perguruan tinggi yang terletak di kota Balikpapan. Nah, itu umum kan, karena diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya,
Lanjutkan poin kedua. Selanjutnya ada deskripsi bagian, yaitu gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Ya, jadi kalau deskripsi tadi itu hanya bentuk penghalang atau gambaran dokumen. Nah, pada bagian deskripsi bagian itu kalian jelaskan lagi secara lebih benar. Contohnya kan tadi identifikasi itu hanya lima adalah kampus atau tujuan tiga tentang beberapa bagian. Nah, pada deskripsi bagian kalian jelaskan lagi bentuk atau warna bangunan dari segi bentuk seperti apa, kemudian suasana seperti apa, fasilitas apa saja yang tersedia, dan fakultas atau prodi apa saja yang tersedia di sana. Itu boleh dijelaskan secara lebih detail. Selanjutnya poin ketiga. Yang ketiga, kesimpulan atau pesan, yaitu bagaimana berisi kesimpulan atau pesan dari hasil pengetahuan dan penulis terhadap objek. Namun bagian ini bersifat opsional, artinya boleh ditulis atau tidak. Jadi itu hanya kesimpulan atau pesan penulis terhadap objeknya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri elok bisa dibantu. Ciri-cirinya yang pertama menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Yang kedua melibatkan panca indera atau pendengaran, mendengarkan penciuman, pengecapan dan perabaan untuk menggambarkan objek. Ketiga bertujuan agar seolah-olah membaca dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Yang keempat menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Untuk bagian ciri-ciri yang ada yang enggak. Selanjutnya kita masuk ke unsur bahasa. Yang pertama itu menggunakan kata konkret. Artinya kalian menggunakan kata yang bisa dirasakan oleh baca indera. Seperti kata-kata yang bisa dilihat warna atau bentuknya, bisa didengar suaranya, bisa dicium baunya, bisa dirasakan seperti itu. Yang kedua menggunakan kata demikian. Artinya kalian tidak harus menjelaskan secara jelas, tapi harus kalian jelaskan secara detail dan detail. Yang ketiga, menggunakan majas seperti majas personifikasi. Artinya kalian menggunakan kata sifat atau perilaku manusia kepada hewan, tumbuhan, atau benda mati. Contohnya itu anjing yang menari-nari. Secara realnya ada nggak anjing yang menari? Tidak ada, Bu. Ya, karena menari-nari merupakan kehidupan manusia pada tumbuhan. Jadinya langkah-langkah Catherine bisa dijelaskan. Langkah yang pertama menentukan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua membuat judul yang sesuai. Yang ketiga membuat karangan. Yang keempat mencari data. Yang kelima menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. Yang keenam menulis secara rinci objek yang dibahas. Di sini yang ada yang digunakan. Tidak ada. Baik, kalau sudah ada, ibu mau membuat pengalaman kalian menggunakan link. Silakan dibuka HP-nya. Jadi kuis hari ini kita menggunakan Kahoot. Silakan dibuka webnya dan masukkan scan-nya yaitu 8680923. Masih ada yang belum masuk? Sudah, Bu. Kapan tambah satu lagi tuh? Bola. Sudah? Sudah, Bu. Mulai ya.
Oke, jadi pemenang kita hari ini juara 3 ada Elo, juara kedua ada Kendri, juara 1 ada Ratri dan kedua akan diberikan setelah kelas selesai. Selanjutnya Ibu ada kalian potret dan kursi, kalian bisa berjalan secara individu. Dan itu sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa buat kesimpulan dari materi hari ini? Rara, bisa buat kesimpulan materi hari ini? Jadi kesimpulan untuk materi deskripsi adalah kita bisa menggambarkan suatu objek yang bisa lihat kita dengan secara misalkan di lingkungan sekitar. Ya, itu kan. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah bersemangat hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan mohon maaf bila ibu ada salah kata dan sudah waktu. Ibu Arti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.